Global Indonesia Info kembali menyapa pemirsa hadir dengan berita aktual tanpa hoax. Kontestasi Pilkada Kota Kupang 2024 di depan mata. Dari sekian deretan calon, warga Kota Kupang pasti tidak asing dengan sosok yang satu ini. George M. Hajo SH, pria kelahiran 1965 dengan konsep out of the box-nya ketika menjadi pejabat wali Kota Kupang cukup mencuri perhatian masyarakat Kupang. Berikut wawancara eksklusif Global Indonesia Info dengan George Hajo Senin 5 Agustus 2024. Apa yang menjadi motivasi George Hajo untuk maju menjadi calon wali kota Kupang 2024? Yuk simak penjelasan George Hajo. Ada begitu banyak pekerjaan-pekerjaan baik oleh para orang-orang hebat wali kota sebelumnya maupun oleh saya sendiri selama 1 tahun itu ada begitu banyak yang beruang harus kita selesaikan dan kita kerjakan karena masyarakat membutuhkannya, seperti misalnya air bersih, jalan yang banyak terjadi pengembangan perumahan dan lain-lain yang ada membutuhkan jalan dan lain-lain, terus ekonomi kita, terus pendidikan kita, kesehatan kita, itu contoh hal-hal dasar yang memang kita harus lakukan, gitu. Karena yang di samping itu juga masyarakat membutuhkan pemimpinnya harus hadir di tengah-tengah masyarakat setiap saat masyarakat membutuhkan itu. Gitu. Oleh karena itu maka saya berpikir harus maju. Contoh pendidikan kita, literasi dan numerasi kita itu ada di grade merah dan kuning. Pernah kan ada yang berpikir itu? Padahal ini menyangkut mindset, menyangkut kecerdasan, menyangkut masa depan bangsa. Oleh karena itu kita harus mempersiapkan, kita harus maju dan membuat terobosan-terobosan yang bisa membuat masyarakat itu nyaman. Masyarakat itu bisa ada peningkatan-peningkatan. Saya target kalau Tuhan izinkan, maka kita harus ada pada level merah, level hijau dan biru. Dia tidak boleh ada di merah dan kuning seperti saat ini yang terjadi. Ekonomi kita akan gerakan 24 jam. Jalan, semua jalan-jalan yang belum dikerjakan, kita 5 tahun kita akan selesaikan. Air bersih kita selesaikan. Lampu-lampu jalan, penerangan jalan kita selesaikan. Nah ini kan motivasi kita untuk melayani. Oleh karena itu saya selalu berpikir, saya ingin melayani, bukan dilayani. Maka saya akan bekerja dengan sungguh-sungguh. Saya mau kota ini bergerak dengan lebih cepat. Karena saya seorang praktisi bela diri, saya seorang birokrasi dengan masa dinas 38 tahun lebih, saya seorang praktisi bela diri yang 40 tahun lebih, yang mampu membawa prestasi atlet sampai ke tingkat internasional. Kami ikut kejuaraan dunia 3 kali, itu berada juara 2 umum di bawah Jepang, yang diikuti oleh 48 negara. Ini kan bukan hal yang biasa. Di nasional kami dapat penghargaan, saya sendiri pribadi dapat penghargaan sebagai pelatih teladan nasional untuk cabang Kempo dari pengurus besar karena mampu mempertahankan prestasi 27 tahun. Wow, ingin menjadi pemimpin yang melayani, bukan dilayani. Catat ya. Bagaimana persiapan George Hajo mendaftar di KPU dan partai politik apa saja sih yang sudah dikantongi? Sangat siap. Kami kan sudah dapat dua partai dengan 10 kursi, yaitu Nasdem dan PKB. Jadi sudah lebih dari cukup. Wakil wali kota Ibu Walda Taik, Theodora Ewalda Taik, beliau adalah anggota DPRD 2 periode dari PKB dan kebetulan beliau adalah ketua PKB Kota Kupang. Optimisme yang luar biasa. Apa visi besar George Hajo jika kelak memimpin Kota Kupang? Visi kita itu bersinar, bersih, inovasi dan sejahtera. Mantap. Ya, kota ini harus bersinar. Dia tidak boleh gelap. Oleh karena itu cara berpikir dan cara bertindak semua harus terang, bersinar, clear dia. Gitu. Memang perhatian saya lebih banyak memberikan ruang yang sangat besar kepada anak muda.
Ya, karena mereka harus dipersiapkan, mereka harus diberikan ruang, karena mereka adalah calon-calon pemimpin masa depan. Mereka yang akan menentukan Kota Kupang, arah Kota Kupang ke depan itu ada di tangan-tangan orang-orang muda. Karena itu saya secara khusus, itu ada program khusus untuk Karang Taruna, itu dengan alokasi dana 50 juta per tahun. Tiap Karang Taruna di 51 kelurahan. Apa sih harapannya pada masyarakat Kota Kupang? Saya kira masyarakat Kota Kupang harus menjadi tuan di rumahnya sendiri. Dan masyarakat Kota Kupang juga harus bersama-sama dengan pemerintah, harus bersama-sama dengan perguruan tinggi, harus bersama-sama dengan para pengusaha untuk kita berkolaborasi membuat kemajuan-kemajuan dan perubahan di Kota Kupang ini. Tanpa kerja-kerja kolaborasi tidak bisa. Saya bicara, ini kerja kolaborasi ini Tuhan Allah sudah izinkan 2000 tahun yang lalu. Dalam Yohanes 15 dia bilang begini, akulah pokok anggur, Bapakku pengusahanya, dan kamulah ranting-rantingnya. Ini Tuhan sudah bicara tentang triple helix 2000 tahun yang lalu. Bahwa manusia tidak bisa kerja sendiri, dia butuh kerja kolaborasi. Kerja kolaborasi itulah yang akan kita mainkan. Sehingga semua akan kita kerjakan secara bersama-sama. Tidak bisa kerja sendiri-sendiri. Orang yang kerja sendiri-sendiri itu orang yang menutup-nutupi hal-hal yang tidak baik. Persoalan sampah di Kota Kupang sangat serius. Bahkan Kota Kupang masuk dalam daftar 5 kota terkotor di Indonesia versi KLHK. Apa kiat-kiat calon wali Kota Kupang yang satu ini dalam mengatasinya? Jadi begini, kita kemarin saya kerja sampah karena yang tadi saya bilang kita 5 kota terkotor. Karena itu saya bikin satu gerakan moral, melibatkan seluruh ASN, seluruh masyarakat Kota Kupang, bukan ASN aja, seluruh masyarakat Kota Kupang bergerak secara bersama-sama. Logikanya begini, di Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup itu pegawainya 300. Penduduk Kota Kupang berapa? Hampir mendekati 500. Bayangkan, ia menghasilkan sampah ratusan ribu, terus yang membersihkan hanya 300 orang, perimbangannya di mana? Oleh karena itu kita lakukan dulu gerakan moral. Demikian Global Indonesia Info melaporkan.